Halo, selamat berjumpa kembali dengan Mbah Pening. Pada kangen dan rindu dengan kisah-kisah misteri Mbah, bukan? Halo para cucu, maaf kesibukan Mbah membuat Anda semua harus menunggu lagi dan lagi. Nah, kali ini Mbah akan berkisah mengenai cerita dari rekan Mbah. Dia menuliskannya dalam sebuah platform blogger bersama, dan dia menceritakannya bahwa ini pengalaman dari tetangganya. Cerita misteri ini dilakoni atau dialami oleh Wati, demikian saja disebut ya, bukan nama sebenarnya, jelas saja. Ia berasal dari kota yang sangat terkenal di Indonesia. Kalau disebut, wah bisa berabe nanti, bisa dicari dan viral kan, tidak enak. Apalagi para pelakunya sudah meninggal dunia. Semoga mereka berbahagia di sana. Nah, rumah pasangan suami istri yang mengalami kejadian tragis ini, Wati dan Beno begitu saja disebut suaminya, berada di pinggir kali yang sangat besar. Bagi ukuran Pulau Jawa dan kota itu sudah besar, jangan bandingkan Musi atau Kapuas atau Mahakam lo ya. Ini sungai di Jawa dan di tengah kota, jadi ya relatif lah kalau dibandingkan sungai-sungai itu kecil, tapi kalau konteksnya kota ya sudah besar. Rumahnya asri, ada pohon sawo yang nantinya akan menjadi nyawa dari cerita ini. Sore itu si Beno sudah berpakaian rapi dan pamit pada Wati kalau dia akan kondangan ke luar daerah. Karena menjelang maghrib, dia berhitung paling nanti sekitar jam 9 atau setengah 10 baru sampai rumah. Hal yang sudah lumrah dan biasa dilakukan mereka berdua. Wati sebagai seorang pedagang pasar dan Beno sebagai seorang tukang kayu dan gerandong yang biasa menebang pohon, sudah memiliki tabiat dan kebiasaan seperti itu. Dan mereka saling paham, tidak ada kecurigaan. Wati kulitnya putih, bersih, dan terhitung cantik. Di pasar dia terkenal juga. Sedang Beno karena memang pekerjaannya pekerja keras dan kasar, angkat junjung kayu-kayu, bisa dibayangkan mereka pasangan yang serasi ketika berjalan, satunya kecil, satunya besar tapi kekar juga. Nah, sore itu ketika Beno mengatakan mau pamit, ya biasa saja Wati mengiyakan dan tidak berpikir apa-apa. Sambil menunggu suaminya, karena anak-anaknya sudah ada di luar kota, hanya berdua, jadi kali ini dia sendiri. Menunggu suaminya, ia nonton TV. Ya biasa saja, tidak ada hal yang luar biasa, bahwa memang udara agak gerah karena kelihatan mendung pekat, berarti sebentar lagi akan hujan. Ketika acara favoritnya sudah mulai tayang, pintu diketuk dan dia bertanya, siapa? Aku udah pulang ini, bukain pintu cepet, sudah hujan. Ya dia tahu karena suara air hujan yang menetes di genteng mulai menderas. Ia bergegas membuka pintu dan suaminya seperti biasa jalan begitu saja, menaruh buntelan yang biasa didapat dari kondangan. Sejenak ia membuka itu, ternyata nasi gurih dengan ayam, kerupuk, dan ubur rampe yang seperti itu. Karena ini sudah lama, waktu itu masih model besek dengan diikat tapak meja. Setelah cukup begitu, suaminya memanggil dari kamar, "Badanku dingin, mbok
dipijit atau diolesi minyak lah, dia mikir. Ia masuk ke dalam. Ketika dia naik ke punggung suaminya, karena ternyata suaminya sudah membuka bajunya, dia siap memijit atau mengurut atau memberi minyak. Tidak disangka-sangka suaminya malah mengajaknya bercinta. Agak heran, agak kaget juga. Ini sudah setengah bayar tapi kok seperti pengantin baru. Senang-senang saja sih si Wati. Toh dengan suaminya sendiri, apanya yang aneh, kan membahagiakan. Sudah setengah bayar masih bisa bercinta seperti ini. Ronde 1 selesai, langsung lagi naik pada ronde kedua. Dia semakin heran tapi puas, bangga, bahagia. Ya sudahlah, dia jalani saja. Toh jarang-jarang juga seperti itu sebagai sepasang suami istri yang sudah menjelang senja. Ketika sudah berakhir permainannya, ketika menikmati masa akhir itu dengan senyum-senyum bahagia, ada yang mengetuk pintu dan berteriak-teriak karena hujan sudah semakin deras memang. Sedikit bingung dan khawatir, dia pokoknya menyambar pakaiannya dan mengenakannya dengan cepat-cepat dan buka pintu. Ternyata suaminya, si Beno, datang dengan buntalan yang sama persis apa yang dibawa si Beno tanda kutip tadi, yang sejam lebih tadi baru saja bercinta tadi. Waduh, siapa ini kalau seperti ini? Beno sama persis dengan yang tadi, menempatkan buntalannya di posisi yang sama. Buntalan yang tadi sudah menghilang bersama si Beno KW tadi. Mau cerita mau apa bingung sendiri. Dia buka buntalannya sama persis, cara membuntalnya juga sama, isinya sama, cara meletakkannya, menempatkannya semua sama. Wati diam saja. Daripada menjadi perang dunia, lebih baik ia simpan semuanya sendiri. Dan malam itu ya suaminya tidur biasa, dia golak-golik antara bingung, antara puas dan khawatir, galau, puas, semuanya campur aduk. Ketika pagi menjelang dan seperti biasa dia mau berangkat ke pasar, dia memutar arah tujuannya, tidak langsung ke pasar tetapi ke rumah Mbah Karto. Ia masih kerabat jauh, jadi biasa saja datang ke sana untuk sambat, untuk curah, untuk segala sesuatunya. Ketika ia selesai mengutarkan itu, Mbah Karto mengatakan, itu sih penghuni pohon sawo depan rumahmu itu, Lunduk. Potong saja, nanti urusannya dengan si gendruwo itu biar aku urus dari sini. Ia lega, salah satu kemungkinan masalah bisa terselesaikan. Sepulang dari pasar, menunggu suaminya pulang kerja, ia melihat itu kok dengan cara yang sekarang berbeda. Akhirnya dia mengetahui pada suaminya untuk memotong pohon sawo itu. Tentu tidak bercerita kalau penghuninya sudah menidurinya semalam, bisa berabe. Nah, suaminya pun setuju ternyata dengan alasan logis biar bersih dan lebih padang sawangane ben luweh jelas lan terang. Alasannya logis, bagus dan bisa diterima akal sehat. Setengah hari tidak sampai sudah kelar, halaman sudah bersih dan bersih pula si Beno KW dari sana. Sejak itu tidak ada lagi gangguan apalagi yang mengajak bercinta Wati. Oke, para cucu, selamat menikmati channel Mbah Pening kembali, dan jangan lupa lo ya di subscribe dan dibagi-bagikan. Terima kasih.